Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Dokter Unar TV sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di acara Dokter Unar TV, edisi Dokter Edukasi dengan tema Mengenal Lebih Jauh Penyakit Jantung pada Kehamilan. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Dokter Unar TV, Dokter Unar TV merupakan platform kesehatan yang dibentuk oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, di mana setiap minggunya kami menyajikan informasi menarik seputar kesehatan. Untuk itu, jangan lupa ikuti terus akun YouTube Dr. Uner TV dan juga follow Instagram @fk_uner dan @dr_uner_tv agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Perkenalkan, saya Dr. Salsabila Nabila Rifda yang akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu mengenai penyakit jantung dalam kehamilan. Di mana penyakit jantung kehamilan ini merupakan penyakit yang sering terjadi pada ibu hamil. Nah, pada sore hari ini saya tidak sendirian, namun ditemani oleh narasumber yang cantik-cantik dan juga luar biasa ahli di bidangnya. Beliau adalah staf pengajar di RSUD Dr. Sutomo Surabaya dan juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau adalah Dr. Alicia Yuwana Putri, spesialis jantung dan pembuluh darah, serta Dr. Nariswari Cininta, spesialis obstetrik dan ginekologi konsultan. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dokter yang telah hadir di hadapan kita semua. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Mbak. Oke, apa kabar, dokter? Alhamdulillah baik. Oke, semoga sehat selalu, dokter. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas topik mengenai mengenal lebih jauh penyakit jantung pada kehamilan. Nah, mungkin banyak nih pertanyaan dari ibu-ibu hamil dan juga teman-teman sekalian mengenai penyakit jantung nih, dokter. Mungkin dari dokter Ninta dulu bisa dijelaskan apa itu penyakit jantung dalam kehamilan, dokter. Silakan, dokter. Oke, baik, terima kasih Dokter Salsa. Jadi kalau kehamilan dengan penyakit jantung itu sebenarnya semua kehamilan yang memiliki penyulit yang terkait dengan kelainan jantung, baik dia kongenital maupun yang didapat, dan itu bisa terjadi diketahui sebelum kehamilan maupun akibat proses kehamilannya sendiri. Mungkin dari Dokter Alicia ada tambahan? Ya, sama seperti dokter Ninta ya dokter Salsa, bahwa penyakit jantung pada kehamilan itu adalah suatu kondisi di mana ibu hamil tersebut memiliki penyakit jantung. Baik penyakit jantungnya itu didapat, artinya dia memang baru dapat pada saat dewasa, kemudian hamil, atau memang sudah diketahui sejak lama, biasanya berupa penyakit jantung kongenital yang menetap kemudian dia hamil. Tapi penyakit jantung kehamilan ini sebenarnya ada 2 jenis ya dok, secara garis besar, bahwa memang penyakit jantungnya ini berdiri sendiri sebelum hamil, atau penyakit jantung yang diakibatkan oleh karena kehamilannya, karena pada beberapa kasus memang hamilnya itu sendiri bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi kalau ditanya spektrum penyakit jantung dalam kehamilan sebenarnya luas sekali. Jadi kita harus benar-benar mendiagnosa dan mencari tahu kira-kira spektrum yang diderita oleh ibu hamil yang mengalami sakit jantung ini termasuk spektrum yang mana. Oke, baik. Jadi ada bermacam-macam ya, dok, penyakit jantung dalam kehamilan. Ada yang didapat saat kehamilan ataupun memang dari sejak lahir dan dilanjutkan saat kehamilannya bisa menjadi lebih parah ya, dokter ya. Nah, untuk prevalensi penyakit jantung pada kehamilan di Indonesia sendiri seperti apa ya, dokter? Silakan, dokter Alicia. Secara garis besar mungkin nanti dokter Ninta punya angka yang lebih presisi ya, tapi memang untuk penyakit jantung dalam kehamilan sendiri sebenarnya sekarang posisinya sudah ada di 3 besar ya dok. Ya, Jadi 3 besar penyakit pada saat hamil itu sudah di nomor 3-nya adalah penyakit jantung. Mungkin secara garis besar 1% dari seluruh populasi yang hamil bisa dikatakan punya sakit jantung dengan angka kematian yang juga cukup tinggi sekitar 0,3 per 100.000, tapi itu data di luar. Tapi mungkin dokter Ninta punya data yang lebih presisi lagi khususnya di tempat kita sekarang dok. Iya, betul sekali. Jadi baik data nasional maupun data di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri itu kurang lebih mirip ya. Untuk morbiditas atau mortalitas ibu hamil itu paling tinggi disebabkan saat ini memang masih dengan perdarahan pada kehamilan. Yang kedua adalah hipertensi pada kehamilan. Yang ketiga diikuti dengan penyakit infeksi atau dengan penyakit jantung. Itu masih seimbang. Terus data yang kami kumpulkan ini dari tahun 2018 sampai 2021 itu kita dapatkan dari kelainan yang acquired ya, yang didapat itu sekitar 3 sampai 14%. Sedangkan yang kongenital mungkin lebih sedikit 2 sampai 3%, tapi mortalitasnya tinggi antara 22 sampai 26%. Karena sayangnya kebanyakan ibu-ibu hamil itu tahunya memiliki kelainan jantung ketika sudah hamil.
dan karena ada keluhan sesak baru akhirnya dirujuk ke rumah sakit kita. Oke, baik. Nah, mungkin berhubungan dengan ibu hamil nih, Dok. Mungkin Dokter Ninta bisa jelaskan terlebih dahulu, mungkin fisiologi ibu hamil kenapa sih sering sesak dan sering terjadi penyakit jantung dalam kehamilan? Silakan, Dokter. Oke, wah ini teorinya harus diulik-ulik ini ya, gitu. Ujian saya ya. Jadi sebenarnya kalau perubahan secara fisiologis itu sudah dimulai sejak usia kehamilan 12-14 minggu dan puncak-puncaknya itu terjadi pada trimester 3 ya dokter, antara 32 sampai 34 minggu. Nah perubahannya ini memang terkait akibat dari hormon-hormon yang terkait dengan kehamilan, terutama dengan estrogen dan progesteron, dan itu akan mengubah bagaimana sifat dari vaskulatur dari ibu hamil sendiri, sehingga akhirnya terjadi penurunan dari systemic vascular resistance. Jadi penurunan sistem tekanan vaskular di periferi itu menurun, akibatnya nanti akan ada perubahan hemodinamika terutama di jantung dan juga di seluruh tubuh, akhirnya dikompensasi sama ibu hamil nih. Jadi heart rate-nya meningkat, kontraktilitas jantungnya juga meningkat, dan akhirnya diikuti dengan peningkatan cardiac output sebesar 30 sampai 50%. Nah, peningkatan semua ini terjadi sebetulnya untuk memfasilitasi kehamilan yang sehat. Jadi untuk make sure untuk sirkulasi ke maternalnya dan sirkulasi ke janinnya itu baik semua. Namun pada kondisi-kondisi di mana ada underlying disease ya, terutama yang terkait sama kelainan jantung, itu malah jadi kayak senjata makan tuan ya Dokter Alicia. Terus ya juga ada perubahan dari koagulabilitas dari ibu hamil, itu kan juga cenderung hypercoagulability ya dia. Nah itu kalau pada kondisi-kondisi kelainan jantung yang misalkan dengan terkait valve yang sudah dilakukan pemasangan prostese, itu juga akan menjadi, ya bisa jadi musuh, bisa jadi enggak gitu. Nanti Dokter Alicia nih yang lebih ahli nih untuk menjelaskan. Oke, baik dokter. Sangat kompleks sekali ya dok ya fisiologis pada ibu hamil itu ya. Nah mungkin Dokter Alicia bisa jelaskan jenis dan klasifikasi ya apa saja nih pada penyakit jantung pada ibu hamil. Silakan dokter. Aduh, kalau klasifikasinya kita bicara banyak sekali ya dok, karena penyakit jantung jenis apapun itu bisa diderita oleh ibu hamil. Katakanlah kalau kita bicara memang ibu hamil tersebut punya penyakit jantung. Penyakit jantung yang bisa diderita ibu hamil itu adalah satu penyakit jantung kongenital. Penyakit jantung kongenital pun itu jenisnya banyak banget gitu. Jadi ada penyakit jantung kongenital yang sederhana seperti ASD, VSD, PDA, VSD. Penyakit jantung kongenital yang kompleks, biasanya yang bisa bertahan sampai usia tua itu yang orang-orang bisa hamil itu adalah contohnya tetralogy of Fallot, TOF. Nah, itu hanya kongenital, belum nanti ibu hamil yang juga penyakit jantung iskemia. Contohnya memang dia punya coronary artery disease atau penyempitan di arteri koronernya. Bisa juga penyakit jantung aritmia. Artinya seorang ibu hamil ini memang punya gangguan aritmia seperti mulai dari yang sederhana, nggak ada yang sederhana sebenarnya, tapi maksudnya yang seperti AV block derajat 1, bahkan high degree AV block terus dia hamil, itu juga menjadi permasalahan gitu. Jadi kalau kita bicara tentang klasifikasi penyakit jantung pada ibu hamil itu sangat luas. Nah, bayangkan kalau misalnya ibu yang sudah memiliki penyakit jantung sebelum dia hamil, dia harus beradaptasi dengan perubahan fisiologis seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Cininta. Itu sangat berat untuk ibu hamil itu menjalani kehidupannya sampai 9 bulan dia hamil. Jadi memang ibu hamil dengan penyakit jantung itu harus diawasi dengan ketat, diawasi dengan baik, dan obgyn maupun kardio itu harus bekerja sama dalam perawatan. Itu baru yang ibu hamil sebelumnya punya sakit jantung, belum lagi nanti dia hamil tidak punya masalah apa-apa, tapi nanti di trimester setelah umur kehamilan 20 minggu mulailah keluhan-keluhan penyakit jantung akibat kehamilannya. Contohnya hipertensi dalam kehamilan. Contoh lagi misalnya bentuk beratnya adalah peripartum kardiomyopati. Itu adalah contoh penyakit jantung yang disebabkan oleh kehamilan itu sendiri. Nanti akan jatuh dalam spektrum yang lebih berat, PPCM itu akan jatuh ke dalam suatu acute decompensated heart failure. Jadi kalau kita bicara klasifikasi penyakit jantung pada kehamilan itu sangat luas dan sangat banyak. Tapi secara garis besar kita baginya seperti itu, dok. Baik dokter. Nah untuk Dokter Ninta nih mungkin bisa dijelaskan nih dokter, apakah kehamilan dapat memperburuk kondisi ibu yang memang sebelumnya ada penyakit jantung dokter? Iya,
Betul sekali, karena tadi terkait dengan perubahan fisiologis pada ibu hamil, terutama terkait dengan cardiac output. Jadi kalau pada pasien-pasien yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Alicia, dari awal mungkin dia sudah ada kardiomiopati ya dokter, tentu dengan peningkatan cardiac output itu juga akan mengimpair fungsi jantungnya sendiri, juga malah akan terjadi further hypoxia, dan itu juga ke maternal ada efeknya, ke janin juga ada efeknya. Itu yang harus kita manage, kita identifikasi justru sebelum hamil. Jadi untuk perawatan ibu hamil itu sebenarnya kita tidak memulai pada saat kehamilan ya Dokter Alicia, kita malah merencanakan pada saat prakonsepsi. Itu yang harus sudah ditangani oleh multidisiplin tim dengan tim dari kardiologi dan juga dari obstetrik. Seperti itu. Oke, baik dokter. Mungkin untuk mengetahui nih dokter, apa yang perlu dipersiapkan ibu hamil yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit jantung? Apa yang harus dipersiapkan dokter? Oke, saya jawab dulu nanti Dokter Alicia. Boleh mungkin dok, silakan dok. Baik, jadi kalau dari segi obstetrinya sendiri, kita tentu harus mengetahui ya apa saja sih bagaimana status kelainan jantungnya. Apakah sedang dalam kondisi yang treatable, maksudnya stabil ya, stabil dengan obat-obatan. Apakah ada obat-obatan yang sekiranya kalau dikonsumsi pada saat tidak hamil itu baik, atau pada saat kondisi perikonsepsi atau pada saat istilah orang awam itu adalah promil, itu akan membahayakan pada embrionya. Itu juga harus kita mulai memikirkan, memilih-milih obat yang baik. Contohnya misalnya kita menggunakan ini kapan switching antara warfarin atau heparin itu tricky, tapi kita juga harus kasih tahu sama pasiennya agar kepatuhannya baik, dan kedua resiko seperti misalkan adanya warfarin embryopati pada janinnya nanti ketika dia belum sempat switch warfarinnya nih kemudian kadung hamil, nah nanti di kelainan kongenital bayinya malah akan kasihan lagi sih ibu itu. Jadi harus tahu kondisi basalnya sebelum hamil, harus dilakukan pemeriksaan rutin termasuk dari obstetriknya sendiri. Biasanya kita akan melihat kondisi organ ginekologisnya, kemudian siklus menstruasinya juga bisa kita akan lihat, obat-obatan yang terkait juga akan diatur, dan kemudian kita bekerja sama dengan tim kardiologi untuk bagaimana ini kita sebaiknya apakah stabil untuk dilakukan, boleh dia hamil atau tidak gitu. Mungkin. Baik dokter, berarti melibatkan multidisiplin ilmu ya dokter dalam mempertimbangkan penyakit jantung dalam kehamilan. Nah untuk dokter Alicia nih dokter, mungkin bisa dijelaskan gejala-gejala apa saja yang perlu diwaspadai seseorang ibu hamil ini, dia memiliki potensi untuk menjadi penyakit jantung. Gitu. Ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mendeteksi penyakit jantung kehamilan pada saat dia hamil itu sebenarnya sulit-sulit gampang. Karena ibu hamil aja secara fisiologis, keluhan ibu hamil itu sama seperti keluhan penyakit jantung. Nah, biasanya ibu hamil kalau sudah mulai trimester kedua itu sudah mulai ada keluhan sesak gitu ya dok. Nah sebenarnya penyakit jantung pun keluhannya itu juga sama, sesak. Nah akhirnya sesak ini yang harus kita evaluasi. Apakah sesaknya ini memang merupakan sign and symptom dari suatu penyakit jantung, ataukah ini sesak yang fungsional atau fisiologis karena kehamilannya. Tapi yang jelas mungkin kalau saya bisa kasih clue sedikit, sesak kalau dia ibu hamil, selama sesaknya itu memang related to activity, itu biasanya dan munculnya pada saat trimester kedua itu biasanya memang disebabkan oleh karena fisiologi kehamilannya. Tapi nggak boleh santai. Artinya kalau memang sudah ada keluhan sekecil apapun sebaiknya kita tetap harus periksakan. Nah, tapi kalau sesaknya itu dia dyspnea on effort, kemudian ada keluhan ortopnu, ada keluhan paroxysmal nocturnal dyspnea. Nah, itu sudah mulai nggak bagus. Itu artinya dia sudah tidak fisiologis, berarti ada sesuatu. Mungkin harus dicekkan lagi, mungkin kita perlu lakukan ekokardiografi. Nah, kalau misalnya ternyata parameter ekokardiografi yang lain baik, tapi kita harus lihat dulu, mungkin fungsinya bagus, tapi kita harus lihat, contohnya di ekokardiografi, kita harus lihat LV diastolic function dok. Jadi kalau misalnya LV diastolic function tidak akan berubah walaupun dia hamil, tapi kalau LV diastolic functionnya berubah sekecil apapun, artinya mungkin ada suatu kondisi kardiak yang membuat kehamilannya itu menjadi berat. Jadi sesak yang pertama ya dok, kalau kita curiga apakah seorang ibu hamil ini punya penyakit jantung sesak, tapi sesak yang
tidak hanya terkait aktivitas tapi juga ada keluhan lainnya. Kemudian yang kedua berdebar-debar. Walaupun tadi disebutkan oleh Dokter Cininta bahwa heart rate pasti akan meningkat pada saat kehamilan, tetapi heart rate yang lebih dari 120 kali per menit, kemudian disertai dengan keluhan-keluhan seperti cardiac output yang turun drastis, misalnya pusing, near syncope, rasa nggak enak, nah itu sudah harus diwaspadai. Jadi bradikardi ataupun takikardi simptomatik itu bisa jadi suatu tanda suatu penyakit jantung pada kehamilan. Mungkin dua itu yang harus dipastikan untuk kemudian nanti kita detailkan lagi penyebabnya apakah benar kardiak atau tidak. Mungkin gitu Dokter Baik Salsa. dokter, baik. Terima kasih atas jawabannya dokter. Nah, untuk dari dokter Ninta nih dok, biasanya kan ibu hamil sesak dan juga ngos-ngosan ya dok kalau jalan. Iya. Sebenarnya tuh usia berapa yang dianggap wajar untuk mengalami ngos-ngosan pada ibu hamil dokter? Oke, jadi biasanya mulai ada gangguan atau keluhan sesak itu kalau memang tinggi fundus uteri itu sudah melebihi umbilikus ya. Itu rata-rata di atas usia kehamilan 6 atau 7 bulan. Oke, Nah, di situ baik. keluhannya biasanya akan bercampur ya antara sesak dan juga kadang-kadang ada keluhan seperti dispepsia, mirip-mirip seperti itu. Cuma kalau keluhannya disertai dengan keluhan nyeri dada itu yang kita harus waspadai, terutama nyeri dada yang menjalar atau tadi terkait dengan yang disebutkan Atherosclerotic heart disease ya Dok. yes, jadi terkait dengan yang sudah disebutkan Dokter Alicia, terus nadi tadi juga nadi adalah parameter yang mudah kita semua bisa ngukur, baik dokter umum maupun Bu Bidan yang biasanya di fase 1 juga kita kasih tahu bradikardi nggak boleh, takikardi di atas 120 itu sudah warning sign banget. Kemudian bisa RR-nya juga kita harus evaluasi. Kalau RR-nya sudah di atas 26, 20, itu sudah nggak normal pada kehamilan juga. Tapi dan sekarang apalagi kalau paling mudah kan sudah ada saturasi ya di mana-mana. Saturasi kalau udah di bawah 97% itu sudah tidak normal pada kehamilan. Jadi itu yang harus diwaspadai. Jadi dengan tools yang mudah, tadi dengan signs and symptoms yang sudah disebutkan Dokter Alicia tadi, itu bisa langsung merupakan screening tools langsung untuk di-refer ke fase selanjutnya untuk dilakukan investigasi lebih lanjut. Gitu. Oke, dokter. Namun dokter selain sesak dan juga dada berdebar, apakah kan ibu hamil sering nih dokter mengeluh kakinya bengkak nih. Nah, itu apakah merupakan salah satu gejala dari penyakit jantung, dokter? Ya. Tidak semua bengkak itu sign dari sakit jantung. Ibu hamil pun sebenarnya kalau kondisi fisiologis dia juga biasanya mengalami bengkak karena cairannya biasanya menumpuk pada tubuh ya. Tapi selama dia edemanya itu pedal edem, artinya hanya sebatas telapak kaki, kemudian dia non-pitting, artinya dia reversible bisa kembali, biasanya itu tanda yang fisiologis. Tapi kita harus mulai aware kalau misalnya edema atau bengkak kakinya itu bilateral kanan kiri dan dia sudah di atas dari pedal edem dan biasanya pitting. Jadi kalau kita tekan dia tidak kembali secara normal. Nah, itu mungkin saja tanda suatu sakit jantung walaupun mungkin juga ada kondisi metabolik yang terganggu lainnya, contohnya hipoalbumin kan juga bisa. Jadi kalau itu sudah early sign untuk supaya kita bisa deteksi lebih lanjut. Mungkin ada tambahan dari Dokter Ninta, Dok? Iya, betul sekali. Jadi kalau edema yang normal pada kehamilan itu adalah yang sifatnya reversible ya, dan biasanya memang terjadi pada akhir-akhir kehamilan dan jarang sekali terjadi pada awal kehamilan. Kalau pada awal kehamilan sudah terjadi itu ada kemungkinan ya tadi kelainan jantung bisa, kelainan yang terkait dengan protein atau albumin bisa, kelainan renal pun bisa. Jadi kita mulai waspada kalau terjadi sebelum 28 minggu itu sudah harus waspada. Oke, baik dokter. Nah, berhubungan dengan penyakit jantung nih dokter, untuk pemeriksaan fisik apa saja nih dokter yang perlu ditekankan kepada mungkin pada dokter umum sekalian yang lagi nonton acara ini dokter? Silakan Dari dokter. saya dulu nanti detailnya. Monggo, silakan, Dok. Jagonya Dokter Alicia. Jadi sebenarnya kalau pada pemeriksaan fisik yang spesifik untuk jantung ya, kalau pada ya regarding dari perubahan fisiologis pada kehamilan itu pasti ada murmur yang fisiologis, ya Dokter Alicia ya. Jadi tapi murmurnya itu bukan yang murmur yang pansistolik, apalagi murmur yang diastolik dan biasanya kualitas intensitas suaranya juga soft saja Halus. ya, halus saja. Terus mungkin ya ada suara tambahan mungkin yang S3 aja ya dokter ya. Tapi kalau sampai ada suara tambahan lain itu yang tidak boleh ada. Jadi itu yang fisiologi terjadi pada kehamilan. Mungkin ada tambahan dokter Alicia? Nah,
karena murmur pun sebenarnya kehamilan pun bisa menyebabkan suara murmur. Jadi ini teman-teman dokter umum atau teman-teman yang mungkin sekarang ada di garda terdepan dan sering menerima ibu hamil, jangan bosan-bosan untuk memakai stetoskop gitu. Jadi stetoskop itu sebenarnya adalah tools sederhana kita untuk bisa mendeteksi murmur. Belajarlah, kita harus mulai belajar mendengarkan murmur karena mendengarkan murmur itu dimulai dari mendengarkan suara jantung yang normal. Jadi nanti kalau misalnya sehari-hari lagi gabut, lagi nggak ngapa-ngapain tuh tempel stetoskop, tempel di dadanya masing-masing. Nanti dia akan terbiasa mendengarkan suara S1, S2 gitu ya. Nah, nanti kalau di pasien ternyata kita menempelkan ada suara sesuatu yang tidak normal, baik di antara S1, S2 atau sebelum S1 setelah S2, artinya itu ada murmur, itu ada suara tambahan. Baru nanti kita gali lagi, murmurnya murmur sistolik, murmurnya murmur diastolik. Walaupun sebenarnya pada kondisi fisiologis kehamilan murmur pun ada secara fisiologis, tapi biasanya grade-nya cuma 1. Artinya grade 1 itu dalam kondisi sunyi sekali baru bisa didengarkan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi ramai sudah terdengar suara murmurnya, artinya dia murmurnya sudah grade 3/6 biasanya. Kalau sudah lebih dari grade 3, artinya sudah lebih dari grade 1, 2, artinya kemungkinan besar dia tidak fisiologis. Gitu. Jadi tetap harus tempel stetoskop ya, Dok Salsa. Oke dokter. Nah mungkin dokter garda terdepan kan juga ada selain dokter ada bidan nih dokter. Nah mungkin teman-teman di bidan masih belum terlalu familiar dengan suara murmur dokter. Mungkin ada pemeriksaan lain yang untuk dapat membuat ibu bidan, oh ini mungkin ada kelainan jantung, bisa merujuk segera ke dokter obgyn seperti itu dokter. Sebenarnya kalau misalnya bidan tidak familiar, saya nih yang harus nge-push terus bahwa bidan pun tetap harus diajari mendengarkan suara jantung yang normal gitu. Karena kalau kita sebenarnya klinis itu akan tetap bisa membantu kita untuk mencari suatu diferensial diagnosis. Tetapi auskultasi itu punya peranan yang sangat penting untuk mendeteksi apakah memang ada suatu kardiak anomali atau tidak. Walaupun sekarang kata bidan tidak pede atau misalnya tidak bisa mendengarkan auskultasi, sekarang sebenarnya mulai untuk kita membiasakan atau mengajari bahwa bidan itu boleh melakukan auskultasi untuk menegakkan, meyakinkan bahwa memang klinis yang dia dapat itu cocok dengan auskultasi yang dia dengar. Mungkin Dokter Ninta yang lebih bisa menambahkan. Iya, sebenarnya kalau auskultasi itu adalah tugas kita semua ya, baik dari bidan, perawat, GP, dokter spesialis itu sudah diwajibkan. Bahkan SPOG pun wajib bisa auskultasi sebenarnya dokter ya, karena segitu banyaknya dan segitu fatalnya kelainan-kelainan jantung. Bahkan kematiannya itu 77% dokter kalau misalkan seorang wanita itu tidak diketahui memiliki penyakit jantung dan akhirnya hamil. Jadi kematiannya tinggi banget. Nah, mungkin salah satu memang kita kembali lagi ke klinis ya. Klinis itu yang tadi sudah disebutkan kalau sudah ada ortopneu, paroxysmal nocturnal dyspnea dan juga ada Tips on effort. ya dyspnea on effort itu udah patognomonis banget ya, udah kelihatan banget nih pasti ada sesuatu pada kardiaknya. Terus mungkin kalau JVP itu ya agak-agak trik ini juga ya, nggak semua kasus kelainan jantung juga kelihatan ya dok ya untuk pemeriksaan jugular venous pressure, kadang ada yang terlihat ada yang tidak terlihat dan itu lebih tricky. Memang satu-satunya auskultasi mendengarkan suara murmur, suara jantung yang fisiologis, kemudian kita bisa membedakan dengan yang patologis, itu penyelamatnya paling simpel dan paling bisa menyelamatkan sang ibu. Oke, baik dokter. Berarti kita harus melakukan pemeriksaan fisik secara lengkap ya dokter, jangan di skip-skip ya dokter ya. Nah dokter, berbicara mengenai penyakit jantung pada kehamilan, ibu hamil sangatlah berisiko mengalami penyakit jantung dalam kehamilan nih dok. Mungkin dokter bisa menyebutkan faktor risiko apa saja yang perlu diketahui terhadap ibu dengan penyakit jantung dokter. Pertanyaannya ujian banget ya ini. Jadi kalau misalnya pada ibu hamil yang kita tidak ketahui apakah ada penyakit jantung sebelumnya, apakah saat ini beliau akan berisiko mengalami kelainan jantung atau gangguan pada jantung saat hamil, mungkin kita bisa melihat pada ibu-ibu dengan underlying disease-nya mungkin ada yang terkait dengan metabolic disease ya, metabolic disease yang terkait dengan hipertensi kronis, diabetes mellitus yang before pregnancy atau kita kenal dengan diabetes mellitus yang pragestasional, itu juga biasanya akan meningkatkan resiko adanya cardiovascular disease, tapi mungkin ya nggak saat hamil saja, tapi bisa juga long term. Long term ini kita memikirkan antara 5 sampai 10 tahun pasca
kehamilan. Kemudian kalau pada yang kita ketahui misalkan pada hipertensi pada kehamilan, preeklamsi misalnya, salah satu faktor risikonya kan mungkin dengan obesity ya, obesity bisa, terus dari primigravida, multigravida atau usia pada saat ibu itu pertama kali hamil itu juga akan menjadi faktor risiko untuk permasalahan jantung ya, kardiovaskular pada intinya, include preeklamsia. Terus kalau yang mungkin yang tren-tren sekarang ini yang peripartum kardiomiopati ya dok ya, ini masih sebetulnya misteri juga, jadi chance kita untuk investigasi itu masih luas banget. Kalau pada beberapa populasi itu ada yang populasi dari low risk yang nggak ada masalah apa-apa, tiba-tiba dia menjadi peripartum kardiomiopati. Namun setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata beliau itu memiliki kelainan genetik juga ya, kelainan genetik yang terkait sama ekspresi dari protein yang namanya titin yang nanti terkait sama cardiomyocyte. Itu tidak diketahui, jadi terjadi random sporadik aja. Terus ada juga memang pada beberapa populasi yang pasien tersebut memang ada hipertensi dalam kehamilan terkait dengan preeklamsi, misalkan akhirnya dia menjadi peripartum kardiomiopati, tapi biasanya onsetnya postpartum. Nah, itu bedanya sih trennya. Satu nggak ada resiko, yang kedua ada resiko tapi sama-sama endingnya peripartum kardiomiopati. Jadi tricky juga ya dokter Salsa, tapi yang penting pada beberapa kelainan yang kita bisa cegah, kita bisa memberikan screening dulu dan kemudian memberikan pencegahan awal seperti misalnya kayak pemberian low dose aspirin atau apa untuk pencegahan preeklamsi. Oke, baik. Ternyata banyak sekali ya dokter faktor risiko penyebab penyakit jantung ini ya dokter. Nah, mungkin berbicara mengenai penyakit jantung, kita juga harus tahu nih dokter, apakah dampak yang bakal ditimbulkan terhadap janinnya jika ibu itu mengalami penyakit jantung. Silakan dokter. Janinnya dok. Kayaknya. Jadi kalau pada intinya kelainan jantung kan kebanyakan adalah terjadi hipoksia ya dok ya, hipoksia yang kronis. Hipoksia yang kronis itu memiliki dampak macam-macam ya, mulai dari pada saat fase implantasi, trimester 1, 2, dan 3, itu akan memberikan efek yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan pada fase implantasi sudah terjadi kondisi yang kronik hypoxia, kemudian pada uterusnya juga terjadi kondisi uterus yang non-reseptif ya terhadap kehamilan tersebut, bisa berakhir dengan abortus. Jadi seperti itu. Yang kedua misalkan hypoxianya terjadinya lebih late lagi onsetnya. Kemudian sudah terjadi implantasi, jadi pasca implantasi, nah akhirnya fetusnya itu tidak akan grow dengan baik, vaskularisasinya si janin itu tidak akan tumbuh dengan baik, sehingga akhirnya bisa abortus, bisa juga terjadi intrauterine growth restriction. Bisa juga karena vaskulatur dari si ibunya juga sudah impaired, akhirnya terjadi restriksi atau resistensi pada vaskular pada uterusnya si ibu ini juga tinggi ya resistensinya, balik lagi jadi preeklamsi. Itu juga bisa terjadi pada maternal side-nya. Tapi kalau pada janinnya kebanyakan, terutama kalau pasien-pasien yang congenital heart disease, saya perhatikan ASD, VSD dan kawan-kawannya itu biasanya janinnya cenderung ke arah intrauterine growth restriction. Oke, baik. Jadi dampak terhadap janin bisa menyebabkan janin mati terlebih dahulu ataupun menghambat pertumbuhan ya dokter ya. Nah, untuk dokter Alicia nih dokter, apakah penanganan yang dapat dilakukan terhadap ibu dengan penyakit jantung dokter? Iya, penanganan penyakit jantung terhadap kehamilan sih bervariasi, banyak tergantung dari diagnosanya. Contoh kalau misalnya ibu tersebut mengalami suatu hipertensi dalam kehamilan, berarti kita harus kasih antihipertensi, artinya obat-obatan bisa. Kemudian peripartum kardiomiopati, obat-obatan bisa. Tapi memang kita harus memilih obat mana yang aman dikonsumsi pada saat kehamilan, karena kadang beberapa obat itu bisa melewati sawar darah plasenta sehingga bisa membahayakan janin. Jadi biasanya obat-obat yang diberikan pada saat ibu tersebut hamil harus kita lihat dulu mana yang aman, mana yang tidak gitu ya. Kemudian kalau misalnya penyakit jantungnya berupa penyakit jantung mekanik tuh artinya anatomical yang bermasalah. Contohnya ada mitral stenosis gitu ya. Kalau misalnya memang selama hamil mitral stenosis ini menyebabkan keluhan yang cukup signifikan untuk ibu ini berat melanjutkan kehamilannya, maka kalau dia syarat-syaratnya terpenuhi selama kehamilan bisa dilakukan tindakan yang namanya BMV atau PTMC, jadi balon mitral valvulotomy. Kalau misalnya dia pulmonal stenosis gitu, kalau dia pulmonal stenosis dia bisa kalau memang dia signifikan keluhan bisa kita lakukan tata laksana seperti BPV, jadi balon pulmonal valvuloplasti.
ASD, VSD, PDA pun selama hamil kalau memang dia suitable for device closure biasanya kita tutup secara transkateter. Walaupun memang sekarang tata laksana bedah itu masih belum bisa dilakukan selama ibu tersebut hamil ya dok. Cuma mungkin nanti dokter Ninta bisa memberikan insight lainnya. Tapi yang jelas kalau memang penanganannya kalau dia diberikan obat ya diberikan obat yang aman untuk kehamilannya. Kalau bisa dilakukan tindakan, kita lakukan tindakan pada saat kehamilan biasanya di trimester kedua. Kalau memang tidak bisa diapa-apakan ya terpaksa kita harus terminasi dulu kehamilannya baru nanti penyakit jantungnya diperbaiki setelah bayinya lahir. Baik, berarti penanganannya sangat beragam ya dokter ya. Mungkin untuk insight dari obstetri mungkin dokter Inta bisa menambahkan ya, Dok. Ya, jadi tadi ada beberapa tindakan sebetulnya kita sudah cukup familiar ya dokter Alicia, kayak PTMC itu sudah beberapa kali mengerjakan mulai dari guru-guru kita juga pada kehamilan ya. Tapi memang disarankan kalau bisa karena tindakan-tindakan tersebut ada beberapa tindakan yang involve paparan dari X-ray ya dokter ya, paparan dari X-ray mungkin kita lakukan pada saat safety range pada janin itu sudah terjadi yaitu di atas 16 minggu atau 20 minggu karena sebelum 20 minggu itu proses organogenesis itu terjadi. Jadi paparan terhadap zat apapun, terhadap exposure terhadap radiation itu sebisa mungkin kita minimalkan pada usia-usia kehamilan sebelum 20 minggu. Jadi menunggu organogenesis itu selesai dulu. Tapi after that kalau memang tadi betul kata dokter Alicia kalau sudah suitable pasiennya ini sudah memang layak untuk dilakukan tindakan dan itu life saving ya kenapa tidak dilakukan selama tidak ada harmnya pada ibu dan pada janin itu less daripada benefitnya. Oke, baik dokter. Dokter, saya pernah dengar nih cerita bahwa ibu hamil yang memiliki penyakit jantung ada yang harus memilih, apakah memilih janinnya ataukah harus menterminasi kehamilannya, dokter. Apakah benar seperti itu ya, dok? Kayaknya nggak semua kasus ya dokter ya. Kita selalu berusaha menyelamatkan dua-duanya biasanya. Oke, baik. Berarti tergantung kondisinya masing-masing ya, dokter? Iya. Kondisi kelainan jantungnya itu terutama. Oke. Untuk penyakit jantung ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih, dok? Wow. Bisa dong. Jadi kalau misalnya memang dia penyakit jantungnya adalah penyakit jantung didapat, artinya dia tidak terlahir dengan sakit jantung. Jadi ada banyak faktor resiko yang mungkin tidak bisa terkontrol dengan baik sehingga pada akhirnya pasien itu menderita penyakit jantung di dekade usia tertentu. Jadi kalau misalnya untuk penyakit jantung yang didapat artinya kalau dia punya faktor resiko ya bisa dicegah dengan cara kita memperbaiki faktor resikonya. Kita tidak membiarkan faktor resiko tersebut tumbuh tidak bagus atau jelek sehingga menyebabkan penyakit jantung itu muncul. Tapi kalau misalnya penyakit jantung kongenital artinya dia sejak dalam kandungan sudah punya kardiak anatomi yang nggak bagus gitu. Jadi memang anatomi jantungnya sudah nggak bagus gitu ya karena congenital heart disease gitu. Nah kalau dia sudah lahir dengan suatu kondisi congenital heart disease artinya ya dia tidak bisa dicegah. Tetapi memang faktor resiko untuk terjadinya suatu penyakit jantung kongenital itu seperti apa sih? Misalnya paparan terhadap asap rokok, kemudian yang seperti itu bisa kalau kita hindari kan diharapkan tidak terjadi penyakit jantung kongenital. Tapi kalau yang didapat sangat bisa dicegah. Tapi kalau kongenital ya dengan cara kita menghindari hal-hal yang menyebabkan munculnya penyakit jantung kongenital mungkin bisa dicegah. Tapi sebenarnya kalau dia sudah ada pada saat janin, artinya kalau dia lahir ya biasanya dia lahir dengan penyakit jantung kongenital. Oke, baik. Berarti penyakit jantung ini ada yang dapat dicegah dan juga ada yang tidak dapat ya, dok. Berarti yang tidak dapat dicegah itu hanya untuk agar tidak menjadi lebih buruk saja ya, dokter. Nah, baik dokter. Nah, untuk dokter Ninta nih, dokter. Untuk nutrisi atau makanan apa saja yang harus dihindarkan pada ibu dengan penyakit jantung dalam kehamilan, dokter? Kalau dari segi nutrisi sebenarnya tidak ada yang khusus ya, jadi tidak ada pantangan pada intinya. Semua harus dijaga nutrisinya karena untuk perubahan fisiologi maternal dan untuk make sure asupan nutrisi ke janinnya itu juga baik. Namun mungkin yang perlu diperhatikan itu mungkin asupan cairan ya dokter ya pada beberapa kelainan jantung yang terkait kayak
sudah terkait dengan heart failure, itu juga kita harus membatasi. Kalau pada ibu hamil sendiri kan memang disarankan untuk konsumsi intake cairannya itu sekitar 1.500 sampai 2.000 cc per hari. Cuma kalau kita lihat juga kalau pada kondisi heart failure, bagaimana saturasinya saat itu, apakah ada tanda-tanda acute heart failure, itu yang mulai harus diukur balance cairannya, seperti itu dokter. Oke, berarti tetap harus diwaspadai dan dibatasi jumlah cairan yang dikonsumsi ya Dan dokter? jangan sampai dehidrasi, karena dehidrasi itu juga malah Oke. membahayakan ya dokter ya, bisa Iya. memicu aritmia juga dan macam-macam ya dok ya. Iya, Nah, jadi sebenarnya kebutuhan cairan tubuh itu tetap ibu hamil maupun tidak hamil tuh sama, 30 sampai 50 cc per kilogram berat badan per hari. Artinya kalau berat badannya rata-rata sekitar 40 sampai 50 kilo, artinya dia butuh sekitar 2000 cc per hari. Cuma memang tadi dokter Ninta maksudnya menekankan bahwa kalau misalnya dia punya penyakit jantung dengan reduced ejection fraction seperti PPCM, heart failure, artinya kebutuhan cairannya harus dikurangi. Dikurangi seberapa? Dikurangi sesuai dengan balance cairannya. Artinya kita buat balance negatif atau balance nol sehingga tidak memperburuk keluhan dari ibu hamil yang mengalami gejala heart failure itu. Oke, berarti tetap harus dipantau terus ya dokter jumlah cairannya ya dokter. Nah dokter, ada pepatah yang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati nih dok. Ada nggak sih dok screening atau pemeriksaan untuk mendiagnosis lebih awal, lebih dini? Apakah seseorang ibu hamil itu akan memiliki probabilitas terjadi penyakit jantung di kemudian hari? Oke, ini ada dua hal ya dokter Alicia, yang tadi kan kita membagi dengan acquired sama yang congenital ya. Kalau yang acquired tentu nggak ada ciri khas khusus ya, karena semua orang bisa saja memiliki resiko sama yang mendapatkan kelainan tersebut. Tapi kalau yang congenital, kadang-kadang kita bisa melihat individu tersebut itu beda pertumbuhannya. Jadi kalau pada ibu-ibu yang mungkin dengan ASD atau apa, biasanya dia ada kondisi failure to thrive-nya juga. Kemudian kita juga bisa ngelihat dari history taking-nya, sang ibu tuh mungkin pada saat sekolah atau pada saat beraktivitas di masa kecilnya, dia itu mengalami sesak pada saat dyspnea on effort kayak tadi itu ya, nggak bisa ikut olahraga, atau pada saat sedikit-sedikit pingsan, itu kita harus tahu dari segi itu. Kemudian kalau screening toolsnya sendiri, sebenarnya kita kalau pada beberapa kondisi kelainan itu mungkin kita pakai kayak CARPREC gitu ya dokter ya. Kita bisa pakai kriteria CARPREC itu untuk menilai kira-kira nanti kalau dia pada saat hamil itu pada scoring yang berapa gitu skornya, dia akan 5% akan terjadi cardiovascular event pada saat hamil. Cardiovascular event pas hamil tuh ya include mulai dari aritmia sampai dengan cardiac arrest, seperti itu. Nah, CARPREC-nya sendiri saya lupa ingat dokter Alicia. Kita Ada. buka kerpaan aja nggak apa-apa ya dokter Salsa ya? Monggo dokter. Jujur nih saya ngomong nggak ingat CARPREC itu isinya apa aja. Jadi sambil menunggu dokter Ninta mencari CARPREC itu, jadi sebenarnya bagaimana cara kita melakukan screening apakah ada suatu penyakit jantung atau tidak itu ya awalnya dimulai dari anamnesa yang bagus. Jadi kita harus history taking yang sangat bagus apakah seseorang ini punya sakit jantung atau tidak. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik seperti auskultasi. Itu adalah pemeriksaan yang sangat sederhana yang bisa membantu kita untuk men-screening ada atau tidaknya penyakit jantung. Baru kemudian ditambah dengan suatu risk assessment atau kartu scoring yang memudahkan kita untuk melakukan screening apakah ada sakit jantung atau tidak. Kalau di Obgyn biasanya kita pakai CARPREC, skor CARPREC itu. Baru nanti setelah kita benar kecurigaan kita adalah suatu sakit jantung, baru kita lakukan pemeriksaan lebih advance lagi termasuk EKG, EKO gitu. Jadi tetap screening pertamanya seperti itu. Nah ini dokter Ninta dapat nih apa ini yang namanya CARPREC study Sudah ini. dapat akhirnya ya. Jadi CARPREC 2 study ya. Jadi yang dipakai yang paling baru itu adalah tools untuk risk assessment, kira-kira sang ibu ini kalau hamil dia akan mengalami cardiac vascular event itu berapa persen. Tadi yang cardiovascular event tadi yang tadi aritmia, aritmia sesak dan kemudian sampai ke dengan cardiac arrest.
itu ada 9 poin. Yang pertama itu adalah apakah sebelum hamil sudah terjadi cardiac event atau aritmia, kemudian apakah masuk NIHA 3, klasifikasi NIHA-nya 3, 4, atau didapatkan memang kelihatan cyanosis, ibunya itu juga skornya tinggi, apakah dia terpasang mechanical valve, misalnya pada pasien-pasien dengan valve disease, kemudian apakah ada left-sided valve disease obstruction, jadi yang terkait sama left ventricular outflow tract, obstruksi, jadi biasanya harus di echo ya itu ya dokter ya. Kemudian apakah ada pulmonary hypertension, coronary artery disease, aortopati, atau kalau misalkan nggak ada intervensi kardiak sebelumnya baik dengan medical maupun yang surgical, itu scoringnya udah scoring 1, jadi udah faktor risiko juga. Dan kalau misalnya sudah hamil dan dia datang, itu juga faktor risiko 1. Jadi sama kayak kita kartu skor Puji Rohyati, orang hamil sendiri itu sudah merupakan suatu risiko dan sudah punya skor 2. Nah kalau late pregnancy assessment pada Karprek ini juga sudah dihitung suatu faktor risiko dengan scoringnya 1, dengan nilai jika kita dapatkan nilainya itu lebih dari 4 dari skor tersebut, maka more likely wanita tersebut sekitar 41% akan mengalami cardiovascular event pada saat kehamilan. Jadi di situ kita bisa memberikan risk assessment dan kita memberikan counseling kepada sang pasien dan keluarganya. Oke, baik. Berarti scoring ini sangat membantu ya dokter dalam menegakkan penyakit jantung dalam kehamilan ya dokter. Karprek, browsing, karprek. Oke, siap dokter. Nah dokter, mungkin banyak yang bertanya nih dokter. Jika ibu hamil pada kehamilan pertama sudah mengalami penyakit jantung, apakah dapat dipastikan kehamilan selanjutnya akan mengalami penyakit jantung juga dok? Itu tergantung lagi dari jenis penyakitnya gitu. Artinya contohnya kita ambil contoh hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan itu dia munculnya pada saat usia kehamilan itu 20 minggu, di atas 20 minggu, di mana sebelum 20 minggu dia tidak punya hipertensi. Nah, biasanya yang seperti ini, walaupun di kehamilan pertama dia punya hipertensi, belum tentu loh di kehamilan kedua itu dia juga punya hipertensi, walaupun resikonya ada. Gitu. Tapi ini berbeda kalau misalnya dia sudah punya hipertensi sebelum kehamilan gitu, hipertensi kronis. Mungkin nanti di kehamilan berapapun kalau dia sudah punya hipertensi kronis, artinya dia mungkin saja jatuh dalam suatu kondisi hipertensi dalam kehamilan. Kemudian PPCM, peripartum kardiomyopati ini dikatakan bahwa kalau PPCM ini left ventricle EF-nya kurang dari 30%, dia irreversible. Artinya dia nggak bisa kembali lagi punya EF yang normal. Jadi kalau sudah seperti ini, apakah kehamilan berikutnya dia akan jatuh sakit? Ya jelas, EF-nya aja tetap segitu. Jadi di kehamilan berikutnya dia pasti tetap akan sakit gitu. Tapi dikatakan bahwa kalau misalnya EF-nya di atas 30 atau di atas 45%, dia punya kemungkinan untuk reversible. Artinya dia kembali sehat. Tapi di kehamilan berikutnya belum tentu dia sehat, tapi belum tentu juga bisa sakit. Artinya yang seperti itu bisa jadi faktor resiko untuk penyakit jantung di kehamilan yang berikutnya. Kalau dia suatu mechanical problem, mitral stenosis, mitral regurgitasi, ASD, VSD, selama dia belum terkoreksi, ya dia akan tetap hamil dengan kondisi seperti itu, dan itu akan punya resiko berbahaya untuk maternal mortality-nya lebih tinggi juga. Tapi kalau misalnya mechanical problem ini sudah teratasi pada saat sebelum kehamilan tersebut dimulai, artinya MS-nya dioperasi, mitral regurgitasinya di repair, ASD-nya ditutup, ya berarti untuk kehamilan berikutnya dia sudah sama seperti orang normal dan nggak masalah untuk kehamilannya, kecuali dia harus pakai antikoagulan, karena kalau kita pakai katup mekanik, seorang ibu itu kan harus minum antikoagulan. Nah, walaupun dia statusnya sudah sembuh dan bisa hamil lagi, tetapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan apabila dia hamil berikutnya gitu. Oke, berarti hal ini tergantung pada kondisi basal ibu itu sendiri ya dokter. Nah baik nih, ada pertanyaan buat dokter Ninta nih dok. Nah kalau misalkan ibu hamil itu memiliki penyakit jantung dok, apakah anak yang dilahirkan ini berpotensi memiliki penyakit jantung di kemudian harinya dok? Oke. Jadi akan
saya bagi menjadi dua. Jadi kalau yang kelainan jantungnya yang acquired, misalnya kayak tadi yang rheumatic heart disease atau apa, itu biasanya tidak langsung memiliki efek terhadap si janin, kecuali si ibu misalkan dengan rheumatic heart disease-nya itu terjadi hipoksia yang kronis dan akhirnya efek ke janinnya itu adalah gangguan sirkulasi utara plasenta. Jadi pertumbuhannya juga terganggu, bahkan mungkin organogenesisnya terganggu. Jadi efeknya itu adalah efek yang tidak langsung indirect. Tapi kalau pada ibu-ibu yang dengan kelainan kongenital itu memang memiliki resiko 25% lebih tinggi untuk si janin juga mengalami kelainan yang sama. Karena ternyata dari beberapa investigasi itu memang kayak ASD atau VSD itu sendiri itu juga ada terkait dengan genetik predisposition ya. Jadi makanya kalau misalkan kita mendapatkan seorang pasien calon ibu ini, oh saya ini dengan ASD, VSD atau dan kawan-kawan tuh, kita juga harus nanya apakah dari relatifnya nyenengan ya, jadi first degree relatif maupun yang second degree itu juga memiliki hal yang sama, juga mengalami kelainan jantung yang kurang lebih sama lah, nggak harus yang sama-sama persis. Apalagi kalau sang ibu ini kelainan jantungnya ini termasuk suatu sindrom. Misalkan ini kita mendapatkan pasien dengan sindroma Down, terus juga ada kelainan jantung dan beliau ingin punya anak. Nah itu akan lebih tinggi lagi resikonya, dia akan memiliki anak yang dengan kelainan jantung yang sama. Itu lebih tinggi dibandingkan kalau yang kelainan jantungnya bukan sindromik, gitu, bukan terkait dengan suatu sindrom. Oke dokter, berarti ini termasuk kongenital nih dokter? Iya, kongenital Nah, yang paling sering itu. oke. Untuk kongenital ini baiknya screening pada janinnya itu dilakukan pada usia setelah lahir berapa minggu ya dokter? Kalau yang kongenital tuh malah kita lakukan screeningnya pada saat intrauterine. Oh, Jadi kita bisa melakukan ekokardiografi pada fetus itu kalau yang dengan advance sonografer itu bahkan mulai dari 10 minggu dok, 10 minggu, 13 minggu, tapi memang dengan transvaginal sonografi. Tapi yang direkomendasikan memang pada saat usia kehamilan 18 sampai 24 itu waktu-waktu yang paling optimal, 18 sampai 24 minggu maksud saya, waktu yang paling optimal untuk kita melakukan evaluasi ekokardiografi pada janin. Kemudian tetap kita follow up walaupun sampai ATRM sekalipun, dan nanti kita komunikasikan kepada teman sejawat kardiopediatri itu nanti untuk mengakses ulang, karena apapun itu ekokardiografi yang langsung pada pasien itu pasti lebih baik, pitfallnya itu akan jauh lebih berkurang dibandingkan kalau kita melakukan fetal ekokardiografi pada saat intrauterine gitu. oke, baik dokter. Nah, untuk pertanyaan buat dokter Alicia nih dokter. Apakah ibu hamil dengan penyakit jantung tuh bisa sembuh total dok? Saya jawabnya tergantung penyakitnya. Jadi artinya kalau misalnya sembuh total, itu tadi kalau misalnya dia tipe yang mechanical, kelainan mekanik ya, katup, ASD, kalau sudah ditutup artinya sembuh total. Selama dia tidak ada komplikasi yang mengikuti setelah penutupan, misalnya pulmonal hipertensi. Kadang beberapa orang itu walaupun sudah ditutup, sudah dioperasi, dia masih tetap persisten pulmonal hipertensi. Penyebabnya tidak diketahui. Nah, kalau kayak begitu, walaupun sudah ditutup, dia dikatakan sembuh dari penyakitnya, tapi masih ada komplikasi yang mengikuti. Nah, kalau misalnya penyakitnya hipertensi, apakah bisa sembuh total? Sembuh total istilahnya adalah terkontrol. Selama dia terkontrol dengan baik dengan obat-obatnya yang diminum rutin, dia akan nggak masalah, dia akan baik-baik saja gitu. Jadi apakah orang dengan penyakit jantung pada kehamilan apakah bisa sembuh? Tergantung jenis penyakitnya. Bisa dikatakan sembuh kalau dia memang terkoreksi, tetapi kalau selama dia tidak terkoreksi artinya kita usahakan supaya dia terkontrol seoptimal mungkin. Oke, berarti lagi-lagi tergantung kondisi ibunya lagi ya dokter. Nah, untuk dokter Ninta nih dok, kan seseorang dengan penyakit jantung itu pasti kan diberikan obat. Nah, apakah setelah janinnya dilahirkan aman untuk menyusui anak dengan obat yang diminum oleh ibu yang sebelumnya mengalami penyakit jantung? Oke, obat-obatan seperti antihipertensive agent itu kebanyakan aman ya dikonsumsi ketika kondisi postpartum maupun dalam kondisi menyusui. Mungkin kayak ada beberapa obat
Bahkan yang kayak antikoagulan masih aman juga ya dokter ya. Jadi tidak ada efek yang justru pada kondisi postpartum itu udah bebas si ibunya untuk kita optimalkan terapinya. Oke. Dan jarang sekali yang disekresikan melalui ASI. Jadi aman untuk bayinya juga. Oke, berarti tetap bisa menyusui ASI eksklusif ya dokter Iya, pada ibu betul, penyakit jantung ini. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir juga untuk dokter Ninta nih dokter. Kontrasepsi apa yang aman yang dapat kita berikan kepada ibu hamil yang sebelumnya memiliki penyakit jantung? Apakah berupa hormonal ataukah alat kontrasepsi dalam rahim? Silahkan dok. Oke, jadi memang kalau kontrasepsi itu kan kita bagi secara garis besar adalah kontrasepsi yang permanen sama kondisi yang kontrasepsi yang temporer. Kemudian yang temporer itu juga macam-macam, ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Pada kontrasepsi yang permanen misalnya sterilization, baik melalui dengan alat atau dengan operatif, itu biasanya memang kita sarankan untuk pasien-pasien yang pada kondisi yang non reversible lagi ya dok ya, non correctable. Itu kita sarankan memang untuk sterilization dan biar dia mengoptimalkan kondisi hidupnya dia, meningkatkan quality of life-nya sang pasien tersebut. Kemudian yang berikutnya untuk kondisi-kondisi seperti yang terkait pada intinya nggak boleh terjadi trombus pada kasus tersebut, pada pasien tersebut, itu sangat kita hindari penggunaan kontraseptif yang mengandung hormon, terutama hormon-hormon yang estrogen, karena estrogen itu lebih mudah untuk terbentuk trombus ya dokter ya, mudah untuk membentuk trombus. Jadi kita hindarkan pada pasien-pasien yang mungkin dengan mechanical valve replacement seperti itu juga kita hindari, atau pada pasien-pasien yang dengan kardiovaskular mungkin coronary artery disease itu juga kita hindari penggunaan yang kontrasepsi yang hormonal. Jadi kita pilihkan untuk kontrasepsi yang non hormonal, mekanik, misalkan dengan IUD yang tanpa hormon, atau menggunakan kondom, atau menggunakan pantang berkala. Jadi masih banyak sih pilihannya untuk kontrasepsi bagi ibu-ibu yang dengan kondisi kelainan jantung. Oke, baik, berarti ibu hamil dengan penyakit jantung harus menghindari yang bersifat hormonal ya dok, yang baiknya mengonsumsi atau memakai alat kontrasepsi yang mekanik. Nah dokter, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari dokter Ninta dan dokter Alicia masing-masing memiliki take home message untuk para peserta Dokter Uner TV yang ada di rumah. Silakan dokter. Baik, take home message dari saya cuma yang penting adalah rajin-rajin melakukan risk assessment, terutama pada pasien-pasien yang merencanakan kehamilan, karena itu sangat menyelamatkan nyawa sang ibu dan juga sang calon janin. Jadi pemeriksaan fisik yang baik, history taking yang baik itu menyelamatkan banyak nyawa gitu. Baik, mungkin dari dokter Alicia ada tambahan? Kalau memang jadi seorang ibu dengan penyakit jantung itu sebenarnya kehamilan itu harus direncanakan. Jadi seorang ibu sebelum hamil baiknya melakukan screening untuk mengetahui apakah ibu tersebut punya sakit jantung atau tidak. Karena kalau misalnya kita tahu sakit jantungnya pada saat hamil, itu akan lebih PR untuk kita untuk membantu ibu itu melewati masa kehamilannya sampai masa persalinan. Dan kalau memang sudah terdiagnosa penyakit jantung, harus minum obat. Artinya kalau dikasih obat diminum yang teratur, dan kalau bisa kehamilan berikutnya dikontrol, sangat direncanakan, dan kalau bisa diobati dulu atau dikoreksi atau dioperasi dulu sebelum kita memutuskan untuk kehamilan kedua. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Dokter Ninta dan juga Dokter Alicia atas ilmu yang telah diberikan pada sore hari ini. Berakhir sudah acara Dokter Uner TV pada sore hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Berikut ini terima kasih banyak pada penonton Dokter Uner TV yang telah menyaksikan hingga sore hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya Salsabila Nabila Rifda mewakili segenap kru mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.